Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 1 praktikum pengukuran besaran elektrik dengan tugas modul 4 yang berjudul pengukuran daya dengan 3 alat ukur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnan Abdul Malik dari kelompok 1. Nama saya Rio Arya Saputra dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Alfaris dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri Ramdhani dari kelompok 1. Oke, nah jadi kita di sini praktikum modul 4 yaitu pengukuran daya dengan 3 alat ukur. Kemudian tujuan kita praktikum yaitu agar kita dapat mengetahui cara pemasangan alat ukur, kemudian dapat mengetahui dan memahami metode-metode pengukuran daya. Dan dasar teorinya yaitu pengukuran daya satu fasa dapat dilakukan dengan cara menggunakan 3 buah alat ukur voltmeter atau 3 buah alat ukur ampermeter. Seperti pada gambar 4.1 yang A yang di sebelah kiri ya, itu menunjukkan metode dengan menggunakan 3 voltmeter, sementara pada gambar yang B yang sebelah kanan itu menunjukkan metode dengan menggunakan 3 ampermeter. Dan pada rangkaian gambar 4.1 yang A itu terdapat 3 voltmeter V1, V2, dan V3 yang dipasang untuk mengukur tegangan pada bagian-bagian berbeda dari rangkaian. Nah, dan untuk penjelasannya, V1 itu mengukur tegangan pada beban, V2 mengukur tegangan pada tahanan seri R, kemudian V3 mengukur tegangan total sumber. Nah, pada metode 3 voltmeter, 3 buah alat ukur tegangan V1, V2, dan V3 itu digunakan untuk menentukan daya beban pada rangkaian satu fasa. Hubungan antara ketiga tegangan tersebut dapat dinyatakan sebagai V3 kuadrat itu sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 dikali V2 kali cos V. Dengan V adalah sudut fase antara tegangan dan arus pada beban. Daya sebenarnya pada beban diberikan oleh persamaan P sama dengan V I cos V. Karena arus I dapat dinyatakan sebagai I sama dengan V2 per R, maka diperoleh P sama dengan V1 kali V2 per R dikali cos V. Nah, selanjutnya dari hubungan ketiga tegangan sebelumnya, nilai cos V dapat ditentukan dengan menggunakan substitusi diperoleh bentuk persamaan daya sebagai berikut. P sama dengan 1 per 2R dikali V3 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa daya beban dapat dihitung hanya dengan mengukur 3 tegangan, tanpa perlu mengetahui secara langsung besar arus dan sudut fasa. Kemudian, pada rangkaian yang B tadi yang sebelah kanan ya, nah itu terdapat 3 ampermeter, A1, A2, dan A3 yang dipasang untuk mengukur arus pada cabang-cabang tertentu. Misal yang A1, dia itu untuk mengurus arus pada beban, kemudian A2 mengukur arus pada tahanan seri R, dan yang A3 mengukur arus total dari sumber. Dalam metode 3 alat ukur arus 3 ampermeter, apabila masing-masing ampermeter menunjukkan pembacaan arus I1, I2, dan I3, maka hubungan antara ketiga arus tersebut dapat digunakan untuk menentukan besar daya beban pada rangkaian satu fasa. Nah, pada metode 3 ampermeter, beban dihubungkan secara paralel dengan tahanan tambahan R 3 ampermeter yaitu A1, A2, dan A3 dipasang untuk mengukur arus pada masing-masing cabang dan total arus dari sumber. Nah, hubungan antara ketiga arus tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. I3 kuadrat sama dengan A1 I1 kuadrat ditambah I2 kuadrat ditambah 2I1 kali I2 kali cos V. Sebenarnya sama aja ya, cuman yang membedakan tadi kan V ya, kalau sekarang I. Nah, dimana V adalah sudut fase antara tegangan dan arus pada beban. Daya nyata yang diserap oleh beban adalah P sama dengan VI1 cos V.
sama dengan I2 R I1 cos V. Nah, karena V sama dengan I2R, maka daya dapat dinyatakan seluruhnya dalam besaran arus dengan melakukan eliminasi terhadap cos V. Menggunakan persamaan pertama diperoleh bentuk umum daya sebagai berikut. P sama dengan R per 2 kali I3 kuadrat dikurangi I2 kuadrat dikurangi I1 kuadrat. Nah, persamaan di atas menunjukkan bahwa daya pada beban dapat dihitung hanya dengan mengukur 3 arus, I1, I2, dan I3, serta mengetahui nilai tahanan tambahan R. Nah, metode ini tidak memerlukan pengukuran langsung terhadap tegangan atau sudut fase, sehingga dapat digunakan dalam percobaan daya satu fasa dengan alat ukur arus saja. Nah, kemudian untuk peralatan percobaannya, di sini ada voltmeter, ampermeter, resistor, satu daya, laptop, dan aplikasi Proteus. Karena kita kan di sini di modul 4 kita melakukan praktikumnya dengan Proteus ya, dengan software Proteus. Jadi kalau nggak ada Proteus nggak bakalan bisa praktikum. Oke, baik. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan Proteus. Nah, pada percobaan ini kita akan melakukan pengukuran daya listrik menggunakan metode yang disebut metode 3 alat ukur, yaitu dengan penggunaan 3 voltmeter dan 3 amperemeter untuk memperoleh data lengkap mengenai besar tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian. Dan metode ini digunakan untuk memahami bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi dapat menghasilkan suatu nilai daya. Oke, mungkin yang pertama dari setiap komponen yang kita gunakan di Proteus ini, yang pertama ada sumber tegangan AC. Nah, sumber tegangan AC ini berfungsi sebagai input utama yang memberikan energi listrik dalam bentuk gelombang AC tentunya. Dan tegangan AC dipilih karena banyak alat ukur memiliki mode AC dan mode praktikum juga tertera harus menggunakan sinyal atau tegangan AC untuk mempermudah analisis secara dinamis. Oke, selanjutnya ada resistor R1 dan R2. Nah, di resistor R1 ini atau resistor ini adalah komponen pasif yang membatasi arus. Dalam percobaan ini kita gunakan dua nilai yang berbeda tentunya. Di R1-nya itu untuk voltmeter kita menggunakan nilai 470 ohm dan R2-nya itu adalah 23.000 ohm atau 23 k ohm. Nah, fungsi resistor pada percobaan ini tentunya sebagai beban untuk menyerap daya dari sumber, juga membuat pembagian arus pada cabang rangkaian sehingga menghasilkan pembagian tegangan sesuai dengan hukum Ohm, memungkinkan hubungan arus dan tegangan diukur secara realistis. Nah, nantinya perbedaan nilai resistansi akan menyebabkan perbedaan perilaku arus dan tegangan yang penting untuk dianalisis dalam pengukuran daya. Kemudian kita gunakan 3 voltmeter, ada P1, P2, dan P3 di sini. Ketiga voltmeter ini dipasang secara paralel pada titik yang berbeda-beda. Fungsinya voltmeter ini untuk mengukur beda potensial di titik tertentu atau tegangannya tentunya. Kemudian bisa memberikan informasi mengenai distribusi tegangan pada rangkaian yang bercabang dan akan membantu untuk menentukan tegangan beban yang diperlukan untuk menghitung daya nantinya. Nah, untuk alasannya kenapa harus dipasang secara paralel, karena voltmeter memiliki resistansi yang sangat besar, sehingga ketika dipasang paralel tidak akan mempengaruhi arus rangkaian, tidak mengubah kondisi beban, dan hanya membaca beda potensial di titik-titik pengukurannya saja. Oke, kemudian selanjutnya pada pengukuran tegangan menggunakan voltmeter ini bisa dilihat pada gambar pada rangkaiannya. P1-nya itu yang bernilai 24,7 volt. Nah, itu digunakan untuk mengukur tegangan sumber pada resistansi beban. Kemudian ada P2 yang nilainya 0,50 volt. Ya, digunakan untuk mengukur selisih tegangan kecil antar node pada cabang yang di atas gitu. Kemudian ada P3 itu 25,2 volt. Nah, ini untuk mengukur tegangan node tegangan total atau keseluruhan daripada seluruh rangkaian ini.
Nah, bisa dilihat juga tegangan terbesar itu berada pada P3, karena tegangan itu paling dekat dengan sumber. Kemudian R1 dan R2-nya itu akan bertindak sebagai pembagi tegangan. Si P2-nya akan menunjukkan bahwa jalur atas itu memiliki beda potensial yang kecil karena juga si resistansinya itu kecil ya, cuman 470 ohm. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya bisa ke amperemeter. Nah, pada pengukuran menggunakan amperemeter ini kita sama juga menggunakan 3 amperemeter di sini. Bedanya yang ini dipasang secara seri dan nilai resistansi R1 dan R2-nya juga berbeda. Pada R1-nya kita gunakan di sini senilai 2k ohm atau 2000 ohm dan R2-nya itu adalah 98k ohm atau 98.000 ohm. Nah, pada pengukuran amperemeter ini dipasang secara seri pada titik yang berbeda-beda. Nah, fungsi si amperemeter ini sendiri adalah untuk mengukur arus total dari sumber, arus pada R1 dan juga pada R2 tentunya. Ini akan menunjukkan bagaimana arus itu bisa terdistribusi antara resistor besar dan kecil, memberikan data memberikan data arus yang dibutuhkan untuk nantinya menghitung daya. Nah, alasan kenapa harus dipasang secara seri, amperemeter ini memiliki resistensi yang kecil sehingga tidak menambah hambatan rangkaian, maka akan membiarkan arus itu mengalir secara normal. Mengukur arus yang sebenarnya dan hanya lewat pada jalur tersebut gitu. Kemudian bisa dilihat juga pada pengukurannya. Pada A1 di sana amperemeter 1 itu yang bernilai 0,07 mA. Nah, arus itu menuju R2 yang hambatannya itu sangat besar sehingga arusnya itu sangat kecil. Kemudian di nilai amperemeter 2-nya itu adalah 3,53 mA. Itu arus yang menuju R1 dan hambatannya itu emang kecil sehingga arusnya itu lumayan besar ya jika dibanding dengan yang amperemeter 1 tadi. Kemudian di amperemeter 3 itu adalah arus total yang nilainya 3,6 mA. Bisa kita jumlahkan juga 3,53 ditambah 0,07 itu nilainya 3,60. Nah, dari pengukuran tersebut bisa dinyatakan bahwa arus itu mengikuti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, arus itu lebih banyak mengalir ke jalur yang resistansinya itu kecil dan arus total hampir sama dengan jumlah arus cabang sehingga rangkaiannya bisa bekerja secara ideal. Nah, berbicara mengenai pemasangan alat pemasangan 3 voltmeter dan parameter ini, kenapa hal ini sangat penting untuk pengukuran daya? Karena pengukuran daya memerlukan 2 besaran utama seperti dalam rumusnya itu adalah P sama dengan P kali I. Nah, dalam rangkaian yang bercabang, nilai P tidak sama pada semua titik dan nilai I atau arus juga tidak sama pada semua cabang. Karena itu, menggunakan hanya 1 voltmeter dan 1 ampermeter tidak cukup untuk menggambarkan kondisi daya secara menyeluruh. Nah, peran 3 voltmeter dalam pengukuran daya sendiri itu untuk menunjukkan tegangan pada titik sumber, titik beban, dan titik cabang, menghitung tegangan yang benar-benar jatuh pada resistornya, dan memastikan bahwa pengukuran daya tidak salah akibat lokasi pengukuran yang keliru. Dan peran 3 amperemeter dalam pengukuran daya ini sendiri adalah untuk amperemeter 1 itu menunjukkan arus beban yang besar, dan amperemeter 2 menunjukkan arus beban yang kecil, dan amperemeter 3 menunjukkan arus total yang keluar dari sumber. Dengan demikian, daya pada R1 dapat dihitung dari tegangan beban dikali IR1 dan daya pada R2 dapat dihitung dengan tegangan beban dikali IR2 dan daya total dapat dihitung dari tegangan sumber dikalikan I total. Hingga tiga alat ukur ini akan memberikan validitas penuh terhadap hukum-hukum kelistrikan seperti hukum Ohm, hukum pembagian tegangan, hukum pembagian arus, dan hukum Kirchhoff. Nah, melalui pemasangan 3 voltmeter dan 3 amperemeter pada titik yang berbeda ini,
kita dapat melihat bahwa tegangan dan arus dalam rangkaian tidak tersebar merata, melainkan mengikuti nilai hambatan pada komponen. Data yang diperoleh dari keenam alat ukur inilah yang akan menunjukkan bagaimana kita menghitung daya dengan akurat dan memahami bagaimana energi listrik diserap oleh masing-masing resistor. Mungkin segitu saja untuk penjelasan terperinci mengenai rangkaiannya ini.